Copa America ini juga ada perebutan juara 3 ya. Ini ada pertandingan Kanada dan Uruguay. Ini sangat menarik karena besok mainnya jam 7. Kalian jangan lupa nonton ya. Oke. Untuk peluang menang sendiri, menurutmu apakah Uruguay bisa menang di match kali ini? Menurutku sih Uruguay bisa sangat mendominasi di match ini. Secara materi pemain di atas kertas ya mereka lebih dari Kanada. Oke. Untuk statistik menurutmu apakah mereka bakal memunculkan pertandingan atau kejutan yang lain? Seru sih paling, Mas. Pasti seru. Sama-sama memperebutkan juara 3. Apa harapan terakhir mereka lah setelah sama-sama nggak lolos final. Jadi pasti semua akan saling tos-tosan di situ. Oke. Untuk pertandingannya, ini kan mungkin akan adanya duel di lini tengah ya. Iya. Seperti Fede Valverde melawan pemain Kanada seperti Stephen Eustachio sama Ismail Kone. Ini mungkin menurutmu apakah seru untuk di battle di midfield? Kalau battle di midfield sendiri sih menurutku secara di atas kertas ya tetap masih unggulan Valverde sih, Mas. Apa kemampuannya, terus pengalamannya juga, mentalitasnya juga masih di atas masih Valverde sih. Oke, berarti akan terjadi pertandingan seru ya di lini tengah ya? Bisa. Untuk lini depan sendiri, menurutmu apakah Jonathan David bisa melakukan manuver atau di lini belakang Uruguay? Jonathan David itu juga lumayan sih, Mas, menurutku. Cara dia kan pemain muda yang ada tiba-tiba langsung ya musim-musim terbaiknya lah sekarang. Kalau untuk kejutan sih mungkin ada untuk dari Jonathan David sendiri. Oke, apakah nanti pertandingannya bakal seru? Mungkin menurutku ada beberapa lini yang kita lihat ya, seperti di lini belakang juga ada Davis. Iya. Yang mungkin akan melakukan tusukan ya mungkin ya. Akan melakukan tusukan-tusukan andalannya. Lari sprint nanti crossover ke striker atau pemain ketiga, kayak gelandang gitu kan. Oke, menurutmu apakah Jonathan David ini bisa bersaing sama Nunes atau malah bakal nggak tahu nih, nggak kelihatan nanti di match? Untuk bersaing sama Nunes sih mungkin mereka ada ya kelebihan mereka masing-masing. Tapi ya yang kita lihat kemarin juga Nunes yang pemain berlabel bintang sebegitu melempemnya dia pas match lawan Kolombia. Banyak peluang-peluang yang kebuang. Menurutku sih Jonathan David ini bisa ada, apalagi kan pemain-pemain yang tidak berlabel bintang itu mereka ajang-ajang seperti ini untuk mereka mencari nama. Benar sekali. Menurutmu juga nanti bakal pertandingan yang seru ya untuk perebutan? Untuk perebutan juara 3 malah lebih seru. Bisa jadi lebih seru dari finalnya nanti. Oke. Untuk pemain Kanada sendiri, apakah menurutmu bisa menggembur Uruguay atau malah kebingungan? Kalau secara di atas kertas sih nggak bisa sih, Mas, karena secara kedalaman skuad berbeda, mentalitas, pengalaman pun berbeda sama pemain-pemain Uruguay. Tapi bisa saja terjadi kalau Kanada juga efektif, pantang menyerah, gempur-gempur terus bisa. Oke. Menurutmu mungkin si Uruguay apakah bisa melakukan beberapa
lompatan sih. Semisal Uruguay kan terkendala di striker ya mungkin. Iya, iya. Kadang susah ngegolin juga. Itu apakah ada kelanjutan lagi itu untuk match kedepannya? Uruguay sih kalau lini depan sih menurutku masih Nunes sih. Nunes masih pasti jadi pilihan utama. Secara Suarez sendiri, Suarez juga udah mulai tua, performanya juga udah mulai menurun. Dan mungkin untuk penyerang masih Nunes sih jadi pilihan utamanya. Oke, mungkin akan menjadi pertandingan yang seru ya mungkin ya. Iya, Menurutmu apakah bakal ada kejutan mungkin di kipernya kalau sampai misal penalti itu gimana? Oh, kalau penalti itu ya mentalitas kipernya mungkin diubah sih Mas. Tapi kalau pandanganku sih Sergio Roquette bagus untuk adu penalti. Oke, untuk Darwin Nunes kan ada tandemnya nih sama Maximiliano Araujo. Iya. Ini apakah menjadi duet yang mematikan atau malah bagaimana? Bisa sih Mas, tapi ya selagi Nunesnya nggak melempem bisa. Oke, berarti ini kan menjadi pertandingan yang seru ya? Iya, akan jadi pertandingan seru. Ini kan juga ada beberapa pemain yang mungkin absen. Kalau dari kemarin yang dari pemain itu, apakah akan ada Valverde itu apakah bisa melobi di lini tengah itu menguatkan lini tengah Uruguay supaya bisa menang atau gimana? Valverde sih menurutku dia bisa sih. Kalau untuk menggendong permainan dari Uruguay-nya sendiri. Dia juga pemain yang banyak pengalaman, mentalitas juara juga. Ya menurutku bisa kalau dia untuk menggendong lini tengahnya. Oke, berarti ini mungkin ya, prediksi menang Uruguay 60% ya? 60% menang Uruguay. Mungkin ada tambahan lagi atau gimana? Ya semoga Nunes nggak melempem. Oke, siap. Oke. Ini kan ada pertandingan di Copa America. Ada klasemen dan babak gugur juga kan? Iya. Ini menurutmu di babak penyisihan apakah ada match yang menarik menurutmu? Atau di Copa America? Di Copa, di penyisihan ya? Di babak gugur bisa, di klasemen bisa, atau di sini mungkin di babak gugur, klasemen mungkin atau pertandingan yang lain. Apakah ada match yang menurutmu menarik gitu? Apa ya? Mereka ini menarik semua sih. Ya. Mungkin ini ya. Uruguay Kolombia. Yang paling menarik? Iya. Oke. Kalau menurutku yang menarik juga Uruguay lawan Kolombia sama Venezuela sama Kanada sih. Karena mereka juga melakukan pertandingan yang menurut luar biasa sampai adu penalti, bahkan ada yang menang 1-0. Uruguay dengan blunder kemarin kan sampai si Darwin Nunes naik kan kemarin di Tribun Supporter kan. Ini kan juga menurutku untuk Copa America kali ini tuh masih kurang ya. Iya. Untuk di sistem keamanan mungkin bisa diperbaiki sih menurutku. Kurang ketat sih. Kurang ketat untuk sistem keamanan. Untuk statistik menurutmu gimana? Untuk kartu merah yang mungkin banyak ya? Kartu merah ya. Ini ada Nathan Nandes yang kemarin kena kartu merah. Itu apakah menurutmu menjadi pertandingan paling Copa America paling seru di tahun ini daripada 2021? Atau gimana? Lebih keras ya. Ini aja udah berapa? Ada sekitar 9 pemain
9 pemain yang udah dapat kartu merah. Oke. Untuk last dance dari Suarez sendiri, menurutmu apakah layak dia menjadi juara 3 di Copa America? Ya layak, dia layak. Ini kan yang last dance kan banyak ya, seperti Di Maria, Suarez, Otamendi. Iya. Nah, itu kan mungkinan last dance juga. Itu menurutmu apakah menarik untuk diulas untuk match selanjutnya? Apakah 3 pemain ini mungkin bisa mendapatkan trofi di terakhir kalinya gitu di timnas? Bisa. Sama ini kan juga ada asis ya. Iya. Bahkan asis sendiri, si James sendiri sangat diunggulkan bahkan dari statistik asis. Ini ada James, McAllister, Enzo. Ini menurutmu apakah mereka pemain kunci di lini tengahnya tim masing-masing atau gimana? Kalau Argentina enggak sih menurutku. Kalau McAllister sama Enzo. Argentina ini kalau tengahnya rata sih menurutku. Kalau Kolombia iya, karena hidupnya cuman James di tengah situ. Dia yang benar-benar kayak menggendong. Menggendong berarti di timnas Kolombia kan juga ada beberapa striker ya, kayak Daniel Munoz ini, apakah menurutmu menarik untuk final? Ini kan dia juga dapat 2 gol sama Jefferson, Cordoba, sama Luis Diaz. Nah, Diaz ini apakah nanti akan mengejutkan timnas Argentina untuk match selanjutnya? Diaz ini juga perlu diwaspadai. Lagi bagus-bagusnya juga dia. Oke. Berarti untuk pertandingan yang menarik mungkin bisa di final ya, atau kalau jual beli serangan mungkin di semi. Di semi. Di perebutan juara 3. Rebutan juara 3 mungkin akan terjadi counter attack ya. Iya. Saling jual beli serangan. Untuk match kali ini apakah menurutmu yang Copa America ini kan termasuk dicampur ya kan? Iya. Yang utara sama selatan ini menurutmu apakah dua-duanya ini sangat efektif atau gimana? Sangat-sangat efektif dua-duanya. Karena mereka dari kedua bagian itu punya negara-negara yang khas dengan ciri khas permainan mereka sendiri masing-masing. Dan itu bagus semua. Ini Pak juga ada beberapa pertandingan sih sebelumnya. Ini seperti kan di match sebelumnya kan di semifinal kan ada pertandingan yang menarik yaitu Uruguay sama Kolombia. Kan Uruguay kan bisa kalah. Bahkan di pertandingan sebelumnya Uruguay sama Brasil itu malah Uruguay yang menang daripada Brasil. Ini menurutmu gimana? Apakah karena Brasil masih jelek atau? Brasil menurutku regenerasinya kurang. Terus pelatihnya juga kayaknya kurang. Keputusan dari pelatihnya juga banyak yang miss menurutku. Oke. Berarti ini untuk kemungkinan juara mungkin Argentina tetap Argentina. Oke, untuk gol sendiri dan sama asis sendiri. Ini apakah James termasuk yang bagus ya? Dia termasuk yang menonjol di tahun ini. Oke. Sama Luis Diaz juga atau gimana? Paling menonjol di Kolombia? Iya. Secara mereka juga pemain dengan berlabel bintang. Untuk striker dari Argentina, menurutmu apakah yang starter Alvarez atau Lautaro nanti untuk match final? Prediksiku sih Lautaro, bisa Lautaro.
Oh, bisa Lautaro. Cara statistik juga kan sekarang dia memegang top skor Mm. dengan 4 golnya. Oke. Menurutmu ada tambahan lagi untuk pertandingan Copa America atau malah ada kritik dan saran mungkin untuk pertandingan? Kalau Copa sih seru sih. Tapi ya itu mungkin tadi Mas yang kejadian Kolombia lawan Uruguay itu. Mm. Mungkin keamanannya lebih ditingkatkan lagi lah biar jangan ada kejadian-kejadian seperti itu lagi Mm. terjadi. Oke. Berarti cuma itu aja ya? Iya, itu. Oke guys, sekian dari ulasan Copa America dari kami. Jika kalian menunggu untuk video event selanjutnya, klik like, subscribe, dan share. Kita akan bahas lagi di bulan depan. Oke, thank you.